Chapter 107 sampai 108. Seo muda dan nona muda. Setahun berlalu, di tempat lain tepatnya di Montserrat, Buenos Aires, Gerald dan Thomas masih berkutat dengan dokumen berisi angka-angka pendapatan dan pengeluaran tahunan dan bulanan bisnis kasino mereka. Ya, selama 1 tahun terakhir ini, Gerald sudah memperlebar bisnis kasinonya. Bersamaan itu Karina dan buah hati kecil mereka pun tumbuh seiring waktu yang bergulir. Sesekali Gerald yang pulang ke Paris untuk menemui istri dan anaknya, namun tak lebih dari seminggu. Setelah itu ia pun kembali ke kota Montserrat selama berbulan-bulan. Bagaimana menurut Tom? Tanya Gerald dalam bahasa Argentina. Sangat bagus. Perkembangan kita sangat cepat dalam 1 tahun ini. Bravo Gerald. Jawab Gerald berdagu runcing itu. Gerald sudah merintis usahanya di bidang kasino. Namun ia lupa bahwa di luar sana ada ikan hiu besar yang siap menyerangnya kapan saja. Ya, itu adalah Lava Casino, sebuah bisnis perjudian dan bar karaoke yang sangat terkenal di kota itu. Pemiliknya pun bukan orang sembarangan. Dia adalah ketua mafia nomor 1 di Amerika Serikat, geng AVD, ASDF, yang digawangi oleh pengusaha sekaligus ketua mafia berbahaya bernama Sandes, warga campuran Cina Amerika yang sudah melalang buana di dunia gelap dan bisnis. Sekutunya pun tak main-main. Biro pemerintahan dan pembisnis ulung adalah beberapa relasi yang sering mengemis bantuan kepadanya. Tak heran seluruh pebisnis dan pemilik kasino sangat mengenalnya dengan baik, dan setiap orang yang berurusan dengannya tak pernah berakhir baik. Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Anda, suara Eres yang sang asisten. Malam itu di sebuah mansion besar dengan arsitek interior khas Inggris, seorang lelaki yang sudah tak muda lagi, namun masih kuat untuk menarik pelatu pistolnya dengan bersilang kaki menghisap cerutu kesayangannya. Kepulan asap cerutu itu mampu menutup iris mata lelaki tua dalam gelap itu. Haris, yang tak sengaja melihat berita headline hati hari itu, membaca kasus yang tertulis di atas kertas buram abu dan melihat wajah yang ketua mafia bertender pada halaman depan koran harian itu. Ia pun melakukan segala cara agar bisa bertemu dengan ketua monster bernama Sandes. Dengan tubuh gemetar ia berjalan menapaki wilayah berkuasa kekuasaan Sandes dan memasuki sarang harimau itu dengan satu tujuan, pembalasan. Tuan, saya kemari mau memohon bantuan Anda, ucapnya dalam bahasa Inggris dengan nada terbata-bata. Lelaki itu mengangkat ujung bibirnya dan menyatukan kerutan yang sudah nampak jelas menggaris di kulit keringnya. Ia pun menghentikan hisupannya dan melambaikan telapak tangannya meminta Haris untuk maju mendekat ke arah lelaki itu. Haris masih dalam ketakutannya, namun keinginan kerasnya membalas dendam pada keluarga Pratama membuatnya tak menciut untuk mengikuti perintah lelaki itu meskipun ia tahu konsekuensi dari keputusannya itu. Dengan langkah berat dan ragu, Haris menyentuh lutut kaki lelaki tua itu dan duduk seperti pengemis di bawah kaki Sandes. Tangan penuh nyawa itu menekan pundak Haris dan menahannya, lalu mendekatkan wajahnya kepada lelaki yang ketakutan itu. Tak lama suara gelak tawa pun lepas dan memenuhi langit ruangan tengah. Atas dasar apa aku membantumu? Suara berat menggelegar itu kini seperti tusukan pisau di jantung Haris. Ia pun mengepal tangannya dan memberanikan diri mengangkat suaranya. Aku yakin Tuan akan tertarik setelah mendengarkan ini. Bisnis kasinomu sudah dikalahkan oleh kasino baru, yaitu G Casino. Padahal kasino itu baru 1 tahun belum melebarkan sayapnya. Apa kau tidak mau mengurusnya, Tuan? Dunia bisnis adalah duniaku dan dunia kasino adalah nyawaku. Jadi aku paling benci jika ada yang berusaha menyaingiku. Tapi sayang,
Dia sudah menduduki posisi kedua dan sebentar lagi dia akan menggesermu dari peringkat bisnismu itu. Ujar Haris mencoba memprovokasi Sanders. Lalu apa maksudmu kedatanganmu ini? Aku bisa membantumu menyingkirkan pemilik kasino itu, tapi aku butuh perlindungan dan dukungan darimu, Tuan. Chapter 108. Aditya sudah tidak di kediaman Karina seminggu setelah pemberitahuannya lalu. Geral yang tak mendapat kabar itu dari Karina hanya menoleh ke arah wanita itu dengan wajah rengutnya. Karina dan Geral sudah berdiri di depan teras menyambut kedatangan Aditya yang sudah dijemput Laura 15 menit lalu. Seusai seurai senyum mengembang pada keduanya, Aditya dan Karina tidak dengan Geral yang masih tanpa ekspresi. Terang saja guys, masih tersimpan apik dalam ingatan Geral bagaimana pengakuan cintanya kepada wanita setengah sempurna itu. Tapi dia pun tak menutup mata. Berkat lelaki itu istrinya bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Sayang, beri aku penjelasan. Racaunya masih mantap tenang ke arah Aditya yang berjalan mendekat dari kejauhan. Jawab Karina serupa. Aditya pun berhamburan memeluk Karina dan disambut olehnya. Laura hanya menunduk setelah berhasil mengintip raut Geral yang tampak tak begitu menyukai situasi ini. Apa kabarmu cantik? Tanya Aditya melepas pelukannya dan tak mengiraukan Geral yang ada di samping wanita itu. What? Cantik? Hei dokter buta, lu nggak lihat laki orang ya? Berani benar memanggil istri orang dengan sebutan geli gitu. Dasar tak tahu malu, batin Geral. Aku sehat Aditya, semua berkat dirimu, ujar Karina. Aditya kemudian melirik ke arah Geral yang masih berdiri santai dan harus menyambut lelaki itu dengan pelukan yang sangat dia benci. Hai Geral, apa kabarmu? Aku baik, kenapa tidak mengabari kami? Kan bisa jemput kamu di bandara. Cecar Geral mencoba mencari kebenaran atas kejutan tak mengenakan itu. Ekor mata Aditya melirik ke arah Karina. Ia mengerti jika Karina belum mengabari kedatangannya kepada suaminya yang sudah ia umumkan seminggu lalu. Oh, aku ingin memberi kalian kejutan. Bohong Aditya. Geral segera menyeret Aditya ke dalam rumahnya. Kedua lelaki itu berjalan mendahului Karina yang bermain mata dengan Laura memberi isyarat. Elo tuh ya Karin, selalu bikin masalah. Bisik Laura saat mereka berjalan mengekori kedua lelaki itu. Aku nggak tahu kalau semalam Geral bakal pulang dan aku nggak sempat kasih tahu. Ya sudahlah, sekarang kita cari akal supaya perdamaian dunia terjaga. Biam sudah menyambut tamu mereka. Dengan penuh hormat, wanita tua itu menyuguhkan beberapa cemilan dan minuman hangat yang sudah ia sajikan di atas meja tamu. Ia pun segera membawa koper Aditya ke kamar tamu. Karina dan Laura segera berdiskusi ke dapur. Julia datang membawa Megan Junior dan hal itu membuat perhatian Aditya langsung berubah sumringah dan mengulur kedua tangannya menyambut bayi mungil itu. Julia, tolong berikan padaku. Aku ingin sekali menggendongnya. Aku rindu jagoanku ini. Ujar Aditya tak bisa mengendalikan bahagianya. Geral menatap ke arah Karina dan menemukan wanita itu mengangguk pelan mengerjapkan matanya. Geral hanya menonton dan mulai mengepalkan buku-buku tangannya. Ia tak tahan lagi melihat lelaki yang sangat ia cemburu itu menyentuh barang kesayangannya. Kalau bukan karena Karina, sudah kuhantam kamu Aditya. Geram Geral dalam hati. Aditya masih asing menimang tubuh kecil Megan. Ia berceloteh seperti orang gila berbicara dengan Megan layaknya orang dewasa. Sayang, apa kau lapar? Tapi tunggu dulu, Om mau melepas rindu Om ke kamu malaikatku. Kau tahu, Om sangat merindukan Meganku, jagoanku, celotehnya. Karina Bringson mendekati Geral sementara Laura menyibukkan Aditya bersama si kecil. Sayang, kita bicara.
Cetus Karina pelan menyeret tangan Geralt ke kamar mereka. Aditya, aku dan Geralt ke kamar dulu ya. Aku mau meminta bantuannya, bohong Karina. Oh baiklah, kamu tenang saja, Megan aman denganku. Geralt mengempaskan tubuhnya di kursi sofa dan mengacak kepalanya. Karina bisa melihat wajah frustasi suaminya itu. Dan ia pun tahu sebab Geralt bersikap demikian. Sayang, maafkan aku. Semalam aku belum sempat memberitahu kamu. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku, Karina. Apalagi dia punya hati kepadamu. Aku tahu, tapi kamu juga tahu. Aku cuma mencintaimu. Please, sayang, kendalikan dirimu. Anggaplah ia tamu atau kerabat kita. Kerabat? Tak sudi aku, Karina.